Tidak ada kejadian yang kebetulan. 1. Paus Fransiskus wafat pada hari Senin Malaikat atau Monday of the Angels. Pada hari itu mengingatkan kita pada pesan malaikat tentang kebangkitan. Paus Fransiskus memiliki devosi yang sangat kuat kepada para malaikat dan mendorong umat untuk berdoa kepada mereka sebagai penuntun menuju Kristus. 2. Kepergiannya di masa oktav Paskah, masa paling penuh sukacita dalam tahun liturgi gereja, menyampaikan pesan tentang harapan dan sukacita kebangkitan yang senantiasa ia wartakan. 3. Tindakan publik terakhirnya adalah pemberkatan Urbi et Orbi pada hari raya Paskah. Meski tubuhnya lemah, ia tetap teguh menyuarakan bahwa dalam kemenangan Kristus atas maut, kita menemukan sukacita yang kekal. 4. Jenazahnya dibawa ke Basilika Santo Petrus pada tanggal 23 April, hari raya Santo Georgius, yang juga adalah hari nama baptis Paus Fransiskus. Ia sangat berdevosi kepada Santo Georgius dan sering berbicara tentang perjuangan rohani. 5. Misa pemakamannya akan dilaksanakan menjelang hari Minggu Kerahiman Ilahi, menyoroti tema utama kepausannya, belas kasih Allah yang tak terbatas. 6. Paus Fransiskus wafat sesaat sebelum peringatan Santa Maria sebagai Bunda Serikat Yesus. Sebagai Paus Yesuit pertama, ia mempercayakan hidupnya kepada Maria dan meminta untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. 7. Pemakamannya diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu umat, terutama kaum muda Katolik. Dikenal karena membuktikan kekudusan Beato Carlo Acutis yang masih muda. Pemakamannya akan menyerupai Mini World Youth Day, sebuah penghormatan untuk Paus yang menginspirasi banyak kaum muda. Bahkan dalam wafatnya, Paus Fransiskus tetap mewartakan kebangkitan Kristus, belas kasih Allah, dan kasih Bunda Maria. Selamat jalan, Bapak Paus.